Hidup haruslah berjalan dengan ditandakan perubahan, bukan hanya menunggu waktu kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Video ini akan berdurasi agak sedikit panjang, teman-teman boleh skip atau ambil cemilan. Tapi pastikan ya esensi dari video ini tetap dapat, jadi jangan skip di bagian pentingnya. Karena di hari ini Bunda bakalan kayak nge-share kegiatan weekend atau pas hari libur 4 hari atau 3 hari, itu biasanya Bunda ngapain aja. Nah dari mulai hari Kamis itu Bun Ai kunjungan atau silaturahim ke teman Bun Ai. Hari Jumatnya itu Bun Ai mau ngambil ART di daerah Bogor. Tadi lihat ya, Bunda itu bakal kayak ngecek-ngecek sebelum keluar parkiran, mastiin bahwa yang Bunda beli itu sesuai dengan yang Bunda ambil. Tapi yang namanya manusia itu selalu aja ada hilafnya. Ini Bunda salah ngambil sosis. Tapi karena kesalahan ada di Bun Ai, ya sudah resikonya ditanggung Bun Ai. Nah di hari Jumat ya ngambil ART, terus belanja bulanan, ya belanja bulanan tipis. Nah hari Sabtunya siapa yang sama ibu-ibu kalau lagi di mobil itu di bawahnya tuh kayak full ya sama makanan-makanan di kakinya sampai kayak susah banget ya. Itu pun berlaku dengan Bun Ai. Sama aja ya, kenapa Bunda tuh suka susah gitu kalau di belakang. Karena itu makanan tuh ditaruh depan, nanti anak-anak butuh snack langsung Bun Ai kasih. Nah ini ada Baby Agni, biasa kalau ada kamera dia tuh langsung kayak gaya-gaya gitu, jadi agak susah untuk ngambil video belakangan ini. Ini Bun Ai mau ke acara halal bihalal sekaligus tashkuran rumah sepupunya Bun Ai. Alhamdulillah di sini ada papah Bun Ai dan juga keponakan Bun Ai. Karena di Depok, khususnya di daerah Bun Ai itu cuaca lagi wow luar biasa. Ini Bun Ai bawain sunscreennya Baby Agni, yaitu dari Purella teman-teman, sorry banget. Karena Baby Agni tuh kalau kepanasan sedikit kulitnya agak kebakar, kadang merah, kadang jadi kayak putih-putih. Kalau bahasa Bun Ai itu pano, tapi kalau bahasanya suami Bun Ai itu apa gitu, bahasa Sundanya Bun Ai agak lupa. Nah ini lihat ya, benar-benar cetar panasnya. Ini kita jalan di jam 11 atau setengah 12. Acaranya ada di Pondok Gede dan kita alhamdulillah udah bawa buah tangan. Tapi seperti biasa yang mau Bunda share bukanlah acaranya tapi budgetnya. Karena banyak buat yang tanya, Bun Ai kalau lagi weekend apakah budgetnya itu sama atau enggak? Pastinya enggak. Enggak tahu kenapa, faktor psikologi atau emang Bun Ai-nya mageran. Kalau ngelihat pak suami di rumah gitu, Bun Ai kayak ngerasa kekuatan berkurang. Makanya Bun Ai usahakan kalaupun pergi kayak gini nih, Bun Ai udah sempat ngambil kerjaan dulu. Sehingga itu nggak ngacak-ngacak budgetnya Bun Ai, terus Bun Ai tetap berusaha untuk produktif. Jadi alhamdulillah ini udah sampai. Singkat cerita, Masya Allah tabarakallah rumahnya cantik sekali, mengusung tema modern ya kalau menurut Bun Ai. Alhamdulillah lancar perjalanannya. Kita nanti sambil spill lihat, dan sorry banget Bun Ai tuh bukan tipikal yang bisa videoin gitu ya, cantik, estetik. Padahal rumahnya benar-benar desain modern. Bun Ai sempat mikir wow ini kayak yang di Instagram nih. Bagus banget kalau buat konten ya kan. Tapi kembali lagi sawang sinawang, kita boleh mencintai rezeki sebagian dari orang lain, tapi bukan untuk membandingkan ke diri sendiri, tapi sebagai bukti bahwa kita tidak iri dan dengki atas kebahagiaan orang lain, teman-teman. Kembali lagi ke budget weekend sambil ngeliat-ngeliat keluarga Bun Ai yang riuh redam. Ini sengaja Bun Ai nggak pakai suara karena memang Masya Allah tabarakallah rame, terus ada lagu-lagu yang takutnya kena copyright. Nah ini di rumah Mbak Desi dan Kak Andes. Selamat ya untuk Mbak Desi dan Kak Andes rumah barunya. Masya Allah cantik banget, semoga nular rezekinya sama kita semua ya. Amin. Siapa sih yang gak pengen punya rumah cantik, rumah bagus? Bun Ai juga ngalamin dari mulai bareng sama mama, terus punya rumah yang ya yang penting ada rumah. Terus akhirnya Bun Ai pindah juga ke sini dengan konsep hijau-hijau karena endorsement banyak yang warna hijau. Itu adalah sebuah perjalanan dengan mengatur keuangan. Kenapa Bun Ai bisa bilang ngatur keuangan? Karena banyak banget orang-orang yang memiliki penghasilan luar biasa, tapi nyatanya nggak bisa mengatur keuangannya. Akhirnya di ujung cerita habis nggak tahu kemana.
Mengatur keuangan bukanlah mengkhawatirkan, tapi kita mensyukuri setiap rizki yang diberikan. Sehingga kita berharap kita bisa berfokus pada rizki kita sendiri, kita fokus pada upgrade diri, kita fokus pada sesuatu yang bisa kita perbaiki, bukan hanya kita keluhkan. Nah ini singkat cerita, di sore harinya habis dari sepupu Bun Ai bawa papa Bun Ai ke optik. Tapi qadarullah papa Bun Ai ada glukoma, jadi kita harus cek ulang lagi ke Smeko. Insya Allah nanti mau Bun Ai jadwalkan ulang ya. Bun Ai udah sempet chit-chat sih sama asisten di Smeko. Masya Allah tabarakallah, pokoknya alhamdulillah selama dikasih sehat, nikmat, bisa ngurus orang tua, bisa dekat sama orang tua, itu luar biasa kalau menurut Bun Ai. Oke, singkat cerita, jadi kalau misalnya weekend, karena energi Bun Ai tuh nggak tahu kenapa, memang rasanya inginnya kayak healing, atau bahkan nggak weekend. Ketika hari libur tiba, ngeliat pak suami di rumah itu kayak Bun Ai langsung mageran. Bahkan jangankan ngambil kerjaan, untuk bikin konten itu Bun Ai kayak males-malesan. Ditunjang pak suami tuh orangnya bener-bener servis gitu loh. Jadi kalau dia di rumah dia ngerjain semuanya, Bun Ai disuruh istirahat aja, di kamar aja. Tapi itu kadang-kadang buat Bun Ai tuh sayang ya kan. Tapi qadarullah di hamil ini emang Bun Ai jujur ngerasa lebih mageran dibanding hamil-hamil sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin babynya pengen Bun Ai lebih slow aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang penting babynya sehat. Nah, untuk nyiasatin energi dari konsumtif ya, dimana kalau nggak ada kerjaan pasti kita lebih konsumtif ya. Kadang-kadang kan jajan, scrolling itu karena iseng, kita kurang kesibukan, akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang jadi konsumtif. Maka Bun Ai itu biasanya kalau weekend atau hari libur itu Bun Ai ngambil 1 atau 2 kerjaan, sehingga nggak terlalu konsumtif banget. Ataupun kalau hari ini mau konsumtif itu juga Bun Ai udah dapat income tambahan sehingga budgetnya aman. Nah ini alhamdulillah ada beberapa barang endorse yang belum sempat Bun Ai review. Bun Ai rapi-rapihin ruang kerja. Ini alhamdulillah satu kamar ini anak-anak, suami tuh udah paham banget ini ruang kerja Bun Ai. Jadi kalau Bun Ai di sini berarti Bun Ai lagi kerja. Gak pernah nyangka Bun Ai juga jujur aja punya ruang kerja dari rumah. Di rumah yang lama Bun Ai cuma punya 2 kamar dengan tatanan yang ala kadarnya. Meskipun kalau dibilang luas ya cukup menurut Bun Ai karena 150 meter, tapi 30 meternya itu Bun Ai buat kontrakan kecil untuk nopang biaya listrik, tadinya seperti itu. Alhamdulillah pindah rumah dengan jarak yang gak terlalu jauh dari rumah lama, sehingga Bun Ai masih leluasa sekali untuk memantau bisnis edukasinya Bun Ai atau pendidikan. Barakallah banget, ditambah dengan Bun Ai sekarang punya kelas-kelas online yang berbasis pendidikan juga. Itu menurut Bun Ai sebuah perjalanan yang mungkin menurut orang itu biasa aja, tapi buat Bun Ai itu sangat-sangat luar biasa. Bun Ai berharap dari tahun ke tahun kita bisa mengevaluasi diri sehingga kita bisa berbuat jauh lebih baik lagi. Nah ini Bun Ai lagi rapi-rapi untuk berkas-berkas yang buat bikin konten, atau misalnya ngitung-ngitung peserta Smart Mom Class yang memang ikut premium class, private class, budgetingnya yang udah masuk, ini kita mulai hitung-hitung untuk diperbaiki. Nah tas yang dari Viva sebut saja merek ya, karena memang Bun Ai sesuka itu sama produk Viva. Selain itu memang sama salesnya atau marketingnya itu Bun Ai udah kayak teman banget. Jadi dia kadang-kadang ngirimin sampel-sampel produk baru dan direview sesuai waktunya Bun Ai. Kadang barangnya udah habis baru deh Bun Ai review. Dan ini udah selesai untuk tas-tas yang buat konten-konten. Nah ini tas selanjutnya adalah isinya untuk peralatan budgeting Bun Ai harian. Mulai dari dompet pinter, saving challenge, terus juga catatan keuangan nih Bun Ai taruh di sana ya teman-teman. Jujur aja, kadang rasa insecure Bun Ai juga muncul loh ketika ngeliat ya teman-teman Bun Ai di media tuh luar biasa cepet banget pergerakannya, terus cepet banget gitu ya pencapaiannya, ada rasa insecure. Tapi kembali lagi, dalam hidup kita harus menentukan prioritas. Dan entah kenapa memang prioritas Bun Ai itu masih kayak enjoy banget untuk ngajar-ngajar kelas keuangan, parenting, counseling dan sebagainya. Meskipun jujur ya kalau dibilang nominal itu sih jauh banget kalau kita bener-bener fokus ke media. Tapi nggak tahu, kebahagiaan orang memang beda-beda. Alhamdulillah. Ditambah di setiap ya kelas-kelas Bun Ai atau misalnya yang Bun Ai cari itu ada tim-timnya, sehingga secara income itu kan memang harus dibagi-bagi. Tapi Bun Ai happy banget sih. Nah ini selanjutnya Bun Ai mau
pisahin. Kemarin kan kita jalan-jalan pakai tas hijau, itu khusus jalan-jalan. Kalau tas harian ini Bunda pisahin lagi, Bunda mau pakai tas kecil ini. Nah, ada recehan. Recehan itu adalah income sampingan Bun Ai. Jadi kemarin Bunda dapat income sampingan, sebagian Bunda transfer karena kebetulan timnya Bun Ai itu nyetor tabungan ada recehan. Jadi dibanding Bunda ribet, ya udahlah Bunda tukar aja. Alhamdulillah income sampingan Bunda udah ditransfer. Jadi yang ini buat Bun Ai. Tapi tetap ya, di setiap income sampingan tuh selalu ada self reward kecil untuk anak-anak supaya insya Allah menjadi magnet datang lagi income lainnya yang kadang-kadang nggak kita duga. Oke, jadi ini untuk tas-tas perginya itu mau Bunda simpan dulu aja karena untuk hari-hari Bunda mau pakai tas yang ini aja supaya lebih ringkas aja. Karena Bunda udah pernah cerita ya, kalau Bunda tuh tipikal yang kalau ngelihat sesuatu yang besar harus diisi semua. Kalau dompetnya besar ya Bunda pengennya keisi semua. Nah ini alhamdulillah untuk tas kecilnya, jadi nanti isinya dompet sama satu buah handphone aja. Nah kalau teman-teman untuk harian biasanya menggunakan tas apa? Apakah sama aja atau jarang bawa tas? Karena Bunda pernah ya nggak bawa tas, jadi kayak cuma naro dompet aja di motor. Tapi Bunda suka mikir kalau nanti pas jeglukan jatuh kan repot banget. Jadi Bunda tetap mutusin bawa tas. Oke, selanjutnya kita mau isi dulu untuk si saving challenge ya. Nah ini tuh saving challenge-nya ditempel-tempel stiker sama Baby Agni ya, tapi nggak apa-apa jadi lucu. Nah kalau ngomongin saving challenge, siapa sih yang nggak pengen challenge-nya tuh cepat penuh? Siapa sih yang nggak pengen tabungan itu cepat bumbung lah, bahasanya cepat kumpul? Tapi kembali lagi, kadang-kadang Allah itu bermain dengan perasaan hambanya. Kalau kita berfokus kapan penuh, kapan kumpul, itu justru kita kayak cuma fokus ngeliatin tabungannya. Gimana ya bahasanya supaya mudah dicerna ya. Kalau menurut Bun Ai, kita fokus aja nyarinya. Jadi jangan fokus kapan penuhnya. Kalau kita fokus sama kapan penuhnya, kita akan berfokus pada jumlahnya. Sehingga kalau jumlahnya berkurang, kita akan sedih, semangat kita pun berkurang. Ingat ya, tabungan hanya jembatan, hanya salah satu jembatan menuju tujuan finansial. Masih ada jembatan-jembatan lainnya yang bisa kita gali, yang bisa kita tingkatkan teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa tabungan ini satu-satunya jembatan. Kalau tabungan aku nggak penuh, kapan aku bisa mencapai tujuan finansial? Itu nggak kayak gitu ya. Karena nyatanya seorang Bun Ai pun ya penuhnya cepet ya, kalau 2.000 5.000 ini mah lihai banget. Ada yang sama nggak 2.000 5.000 mah wah alumni ini ya lihai gitu ngumpulinnya. Tapi kalau yang 50.000 100.000 itu prosesnya sangat panjang. Mungkin untuk ngumpulin sekitar 50-100 lembar itu Bun Ai butuh waktu 1 tahun lebih. Karena ya itu tadi Bun Ai nggak mau terburu-buru. Nanti di dompet coklat juga sebenarnya ada 2.000-an, ada 5.000-an, tapi nggak Bun Ai masukin saving challenge karena bukan bagian dari income sampingan. Siapa di sini yang ngerasa kalau nabung tuh jadi beban, kapan penuhnya, pas diambil sedih sekali? Coba di sini ngaku, tulis di kolom komentar. Bun Ai mau langsung sumpahin supaya tabungannya cepat penuh, amin. Karena jujur Bun Ai dulu juga seperti itu. Nah ini alhamdulillah 2000-annya tuh ternyata ada 35 lembar, jadi tinggal 15 lembar lagi menuju puncak alias menuju 100.000. Bun Ai tuh sengaja waktu print kertas kayak gini tuh banyak karena Bun Ai tahu ini bakal cepat penuh duluan. Sedikit cerita ya, setelah Bun Ai ikut certified psikologi, certified hypnotherapy, itu sangat-sangat berpengaruh pada mindsetnya Bun Ai. Sehingga ketika menabung pun Bun Ai itu tidak fokus pada kapan nih penuhnya, kapan ini kumpulnya, enggak. Tapi Bun Ai menghipnoterapi diri sendiri, memasukkan di alam bawah sadar bahwa ayo fokus, cari lagi untuk ngisinya. Itu aja. Kalaupun terambil ya udah lupakan. Cari lagi, fokus lagi untuk ngisinya. Jadi Bun Ai benar-benar berfokus bagaimana cara mengisinya saja. Kapan penuh, kapan kumpul, itu bukan urusan Bun Ai. Kalau ternyata pas ditabung keambil lagi, ya udah kita nikmati prosesnya. Ini sorry banget kalau agak bising ya, karena di dekat rumah Bunda kayak lagi dangdutan, tapi Bunda nggak tahu sih di mana posisi dangdutnya itu ya. Nah kalau teman-teman termasuk yang kayak gimana nih? Apakah yang masih stres atau sudah mulai menikmati gitu ya? Boleh sharing di kolom komen.
Nah, setelah pulang dari hari-hari swalayan, kan teman-teman lihat ya Bun Em menggunakan 2 stroke. Di mana 1 stroke itu adalah jajanan anak-anak dan biaya tak terduga, dan 1 stroke lainnya adalah belanja bulanan. Nah, alhamdulillah kemarin juga Bun Ai sharing, Bun Ai dapat income tambahan, Bun Ai ngambil 100.000 buat beli frozen food. Nah, jadi ini alhamdulillah sesuai dengan budget. Nah, untuk kemarin jalan-jalan atau kunjungan silaturahim ke sepupu Bun Ai, itu Bun Ai bawa buah tangan roti. Nah, ini masuknya ke dana tak terduga. Barokallah. Ini baru tak terduga karena Bun Ai nggak tahu ya sebelumnya tuh bakalan ada acara ini. Tapi alhamdulillah masih sangat terbackup. Nah, ini untuk hari-hari swalayan udah Bun Ai masukin tuh komposisinya di laptop. Karena waktu itu pembayarannya lewat QRIS sehingga Bun Ai harus ngecek lagi saldo yang dipakai sesuai dengan budget yang ada di dompet Pink. Nah, ini untuk belanja nugget-nugget, sayuran dan lain-lain habisnya itu 314.200, di mana 100.000 adalah budget dari dana tak terduga, 100 ribunya itu dari income sampingannya Bun Ai. Jadi Bun Ai ngambil dari sayur itu 100.000. Nah, kalau 250 ribunya di stroke lain itu memang masuk ke budget bulanan. Jadi untuk bulanan Bun Ai udah 2 kali belanja dan habisnya itu sekitar 400.000. Jadi udah mulai terwarning Bun Ai-nya, jangan belanja lagi ibu-ibu. Ya, cukup nih. Karena alhamdulillah kayaknya sih untuk sampai stok di akhir bulan insya Allah cukup. Rasanya tuh nggak enak ya kalau Bun Ai belum nulis ke catatan Bun Ai. Meskipun udah di laptop tuh Bun Ai senengnya nulisnya di catatan ini. Jadi mau Bun Ai pindahin. Tapi qadarullah baby Agni bangun. Jadi ya udah ntar aja. Intinya sih 250.000 masuk ke belanja bulanan. Terus yang 100.000-nya itu masuk ke belanja sayuran. Sisanya 150.000 masuk ke dana tak terduga. Nah, ini Bun Ai mau masukin ke tracker budget sesuai dengan sumber dananya. Nah, di minggu paginya ini Bun Ai belanja lagi lele, telur, terus ada tahu tempe, ada cabai, daun bawang. Tapi untuk sayuran Bun Ai nggak belanja karena jujur kemarin aja sayuran tuh ada yang kebuang karena Bun Ai pas weekend sok sibuk banget jadi sayurannya nggak kemasak semua. Jadi nanti insya Allah untuk sayuran Bun Ai mau belanja harian aja. Nah, ini alhamdulillah habisnya 200.000 rupiah sudah masuk ke nugget-nugget yang tadi ya teman-teman. Jadi nanti Bun Ai mau ngambil budget untuk sayuran itu 100.000 lagi. Insya Allah cukup untuk 1 minggu. Agak ribet nggak weekendnya Bun Ai? Ribet ya. Tapi jujur kalau udah biasa nih nikmat banget loh. Dan Bun Ai ngerasa dengan kayak gini kayak semangat untuk lebih masaknya, lebih nggak jajannya, lebih memperbaiki dirinya. Itu lebih semangat kalau menurut Bun Ai. Apalagi kalau Bun Ai udah nyesuain gitu dengan yang di dompet sama catatan, ternyata sesuai, widih. Bangga banget Bun Ai nggak ada selisihnya. Bercanda ya teman-teman. Nah, kira-kira kesulitan apa sih buat rekan-rekan pemula budgeting atau yang udah senior di budgeting untuk catat mencatat ini? Boleh ya sharing di kolom komen. Sekaligus Bun Ai mengucapkan terima kasih yang selalu menyaksikan video dari channel Keluarga Bun Ai. Video sederhana dari seorang ibu rumah tangga yang semangat untuk belajar mengatur keuangan. Semoga semangat Bun Ai juga bisa tertular oleh teman-teman. Sehingga kita meskipun dalam kesederhanaan kita tetap bisa merasakan kebahagiaan bagaimana Allah selalu mengucurkan rezekinya kepada orang-orang yang bersyukur. Oke, selanjutnya adalah Bun Ai mau rapi-rapi untuk tas cantiknya Bun Ai yang isinya adalah perkakas budgeting. Karena tadi di saving challenge 2000-annya terlalu banyak. Jadi Bun Ai mau keluarin aja karena Bun Ai belum punya toples untuk naruh si 2000-an ini. Biasanya kan 2000-an itu Bun Ai flip klip-klip gitu ya. Sehingga nanti totalnya banyak aja. Kayak top grade tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu Bun Ai bikin taman dari 2000-an sampai 5000-an. Selesai video weekend di hari ini. Jadi udah selesai untuk tas budgetingnya, tas konten, tas hari-hari. Bun Ai udah siap ngojek, siap ngonten lagi, dan pastinya akan selalu siap untuk mengatur kembali budgetingnya Bun Ai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.